Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bu Ina dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia yang insya Allah kali ini kita akan membahas buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku para calon pemimpin, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah: pertama, menggali informasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kedua, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah: pertama, mengidentifikasi subbab buku, garis besar isi subbab, rincian isi buku. Kedua, menentukan tokoh, rentetan peristiwa atau alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita. Ketiga, memahami peta isi cerita dalam buku sesuai dengan kreativitas siswa. Keempat, membuat peta isi cerita dalam buku sesuai dengan kreativitas siswa. Anak-anakku para calon pemimpin, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi subbab buku, garis besar isi subbab, rincian isi buku. Kedua, menentukan tokoh, alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita. Ketiga, memahami peta isi cerita dalam buku sesuai dengan kreativitas siswa. Keempat, membuat peta isi cerita dalam buku sesuai dengan kreativitas siswa. Anak-anakku, di sini ada contoh beberapa buku. Di antaranya ada buku Sang Pemimpi, ada Robohnya Surau Kami, ada Laskar Pelangi, ada buku Harry Potter, dan ada buku Perahu Kertas. Nah, buku-buku ini termasuk ke dalam buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya atau bersifat imajinasi. Contohnya adalah buku cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fabel, dan komik. Nah, itu ya contoh-contohnya. Nah, berikut ini ada contoh buku EYD, ada buku Membaca Pikiran Orang, ada buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong, ada buku Mengapa Bumi Bulat, dan ada buku Sukses Juara Matematika. Nah, buku-buku ini termasuk ke dalam buku non-fiksi. Apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya contoh buku-buku non-fiksi. Nah, sekarang antum sudah bisa membedakan mana yang termasuk buku fiksi dan mana yang termasuk buku non-fiksi. Nah, di sekitar antum, mungkin antum mudah menemukan di lingkungan antum mana buku yang termasuk fiksi dan non-fiksi. Nah, tugasnya sekarang antum list buku-buku yang telah antum temukan di lingkunganmu, apakah novel, dongeng, buku pelajaran, komik, dan sebagainya. Setelah itu, tugasnya dalam slide berikut ini.
Untuk tugasnya, setelah antum menemukan minimal 3 buku, list ya, apakah itu termasuk buku fiksi atau non fiksi. Lalu tugasnya antum catat identitas bukunya. Yang pertama judul buku, penulis, penerbit, cetakan atau tahun, dan tebal buku. Nah, tugasnya dikumpulkan di classroom. Nanti ibu akan buatkan tugas pengumpulan identitas buku dalam teks fiksi dan non fiksi. Kalau ada yang belum paham, antum boleh tanyakan kepada Ibu Ina via Wapri. Nah, anak-anakku, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini mengenai buku fiksi dan non fiksi. Dan tugasnya jangan lupa kerjakan, jangan sampai telat ya. Semoga semuanya dimudahkan ya. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.